Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Mas Not. Di detik-detik rilisnya iOS 15.4 ini, saya menemukan beberapa bug pada iOS 15.3.1 di iPhone Daily Driver saya ini. Yang saya rasa teman-teman juga pasti sudah pada merasakan ya, bug apa saja yang ada di iOS tersebut. Nah, lebih dari 1 bulan dari awal rilis iOS 15.3.1 sampai sekarang ini, memang tergolong cukup lama. Biasanya hanya 3 minggu saja. Awal setelah update, saya tidak menemukan bug yang signifikan dan cukup mengganggu penggunaan. Bahkan, saya merasakan feel penggunaan yang sangat nyaman seperti buka tutup aplikasi yang smooth, edit video di iMovie yang sangat lancar, render video yang lancar alias tidak keluar sendiri, seperti video saat baru banget update iOS 15.3.1 yang ini. Tapi, baru seminggu ini saya menemukan permasalahan yang cukup membuat saya terganggu. Perlu saya sampaikan dulu kalau permasalahan ini ada yang sudah ada sejak awal iOS 15, jadi bukan murni dari bug iOS 15.3.1 ini. Yang pertama, Assistive Touch yang delay. Masalah yang ini memang sudah saya rasakan dari awal update iOS 15. Dan sampai sekarang ini belum ada perbaikan yang signifikan. Mungkin untuk sebagian user yang tidak intens menggunakan Assistive Touch sebagai tombol utama, tidak akan mengalami hal yang mengganggu untuk penggunaan sehari-hari. Tapi bagi user seperti saya yang lebih sering menggunakan Assistive Touch sebagai tombol utama jika diklik 1 kali, tombol Recent App ketika diklik 2 kali, dan untuk mengunci layar jika Assistive Touch ditahan 2-3 detik. Yang tentu, maksud dari mewajibkan penggunaan Assistive Touch yaitu untuk menjaga agar tombol home di iPhone 8 ini tetap dalam performa yang baik karena kita jarang menggunakannya. Permasalahan yang selanjutnya yaitu penyimpanan iPhone yang tetap loading walaupun sudah dibuka berulang-ulang. Bagi yang ini mungkin tidak terlalu bermasalah jika iPhone kita memiliki basic internal yang lega. Seperti saya sendiri contohnya. Dengan internal 256GB, saya jarang sekali membuka penyimpanan iPhone untuk mengecek sisa berapa memori di iPhone 8 ini. Tapi, saya juga kadang kepo dengan aplikasi apa yang banyak memakan memori. Walaupun untuk membuka penyimpanan iPhone butuh waktu yang cukup lama, hingga semua data penyimpanan terbuka sempurna dan menampilkan secara lengkap. Padahal ketika awal banget selesai update iOS 15.3.1 ini, dan membuka penyimpanan iPhone tidak mengalami hal seperti ini. Selanjutnya ada permasalahan di status bar yang suka hilang saat kita gunakan untuk membuka aplikasi. Untuk sebagian user mungkin belum ngeh kalau status bar hilang saat kita membuka aplikasi tertentu. Ya, jadinya terlihat kayak kosong aja gitu untuk bagian atas. Biasanya hal ini akan terjadi setelah saya gunakan untuk bermain game sampai HP sudah dalam keadaan panas. Lalu, langsung saya buka Recent App dan beralih ke aplikasi lainnya. Bahkan, saya baru mengalami hal yang lebih lucu lagi, yaitu status bar pindah ke samping, bukan berada di posisi atas layar. Hal ini saya temui setelah bermain game Mobile Legends dengan keadaan HP miring ke kiri. Setelah selesai bermain game, langsung saya keluarkan begitu saja dengan menekan 1 kali Assistive Touch dan ternyata status bar tetap berada di posisi kanan layar berdiri seperti itu. Sayangnya, saya tidak ingat untuk screenshot atau bahkan memvideo ketika keadaan seperti ini. Sebenarnya sih memang tidak mengganggu aktivitas apapun, cuma tampilan menjadi aneh saja kalau hal sepele seperti ini belum juga diperbaiki oleh pihak Apple sampai saat ini. Mungkin ini adalah permasalahan yang cukup membuat saya terganggu, yaitu frame drop yang sangat parah ketika bermain game, atau yang signifikannya adalah Mobile Legends. Bug ini saya baru temui beberapa hari yang lalu sebelum video ini tayang, tapi yang anehnya tidak selalu frame atau patah-patah ketika saya bermain Mobile Legends ini. Mungkin bisa saya hitung baru 2 kali menemukan frame yang sangat parah. Padahal saat bermain Mobile Legends, posisi iPhone 8 ini tidak dalam keadaan panas. Selain itu juga tidak menggunakan mode daya rendah. Padahal baru banget bermain 1 match sudah langsung diperlihatkan performa yang sangat anjlok begini di iOS 15.3.1. Bahkan di in-game juga sampai di notif seperti ini. Kalaupun juga memang karena pengaruh sinyal yang merah, harusnya ketika saya keluar dari game tersebut,
ketika keadaan frame yang sangat parah, maka seharusnya di menu ataupun aplikasi lainnya tidak mengalami freeze juga. Tapi ini masih mengalami freeze yang sangat parah. Bahkan seperti tidak respon sama sekali ketika saya swipe ataupun scroll dengan jari saya. Nah, itu tadi ya beberapa bug atau permasalahan yang saya alami di iOS 15.3.1 ini. Yang menurut saya ini adalah performa iOS paling jeblok yang saya alami dari pertama running iOS 12. Padahal saya berharap untuk iPhone seperti ini dimaksimalkan saja performanya. Nggak usah terlalu memaksakan performa yang masih high, tapi ujung-ujungnya bakalan drop juga seperti ini. Sebenarnya di iOS ini saya juga mengalami penurunan baterai sampai 2% dalam 1 bulan ini, tapi setelah saya hitung dengan data analisis, memang bukan karena permasalahan iOS, tapi karena penggunaan saya yang sedang jeblok, sehingga mempercepat penurunan kesehatan baterainya. Bahkan hasilnya sudah ada di 74% ketika saya hitung. Kalau di iPhone kalian ada permasalahan lainnya, bisa share di kolom komentar ya. Dan segini dulu video dari saya. Jangan lupa subscribe biar Masenot semakin berkembang. Semoga video ini bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.